Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Ade Saputra dengan NIM 20070010100 atau NIM 100. Saya dari kelas Psikologi 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan UAS lisan mata kuliah pengembangan alat ukur psikologi. Pada soal nomor 1 itu menyebutkan atribut psikologis dan definisi operasional. Untuk atribut psikologis yang saya gunakan itu atribut psikologisnya itu kebahagiaan. Kemudian definisi operasionalnya itu kebahagiaan pada siswa itu merupakan emosi seseorang yang saling melengkapi satu sama lain. Seperti itu kepuasan, ketentraman, ketenangan. Itu kebahagiaan itu akan diukur menggunakan skala kebahagiaan pada aspek yang pertama ada aspek emosi positif masa lalu, emosi positif masa sekarang, dan emosi positif masa depan, seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2, berdasarkan langkah-langkah penyusunan skala psikologis dalam proses penulisan item harus memperhatikan kaidah penulisan item. Jelaskan proses penulisan item yang tersusun pada masing-masing 3 item termasuk dalam komponen kognitif, afektif, dan konatif. Jawabannya yaitu pada proses penulisan item itu terdapat 3 item yang termasuk dalam komponen kognitif, konatif, dan afektif. Aspek yang telah saya dapatkan itu kemudian saya sesuaikan dengan komponen sikap yang tiga tadi itu kognitif, konatif, dan afektif. Setelah itu semuanya itu dibagi rata yang hasil akhirnya itu 100%, dimana pada laporan yang saya buat itu untuk aspeknya ada 3. Dari semua aspek yang 3 tadi itu kemudian dibagi rata kan. Terus untuk yang kognitif itu totalnya mendapatkan 40%, afektif 30%, dan konatif 30%. Jika 3 itu dijumlah maka mendapatkan hasil 100%. Seperti itu. Kemudian pada soal nomor 3, berikan 2 contoh item favorable dan unfavorable disertai dengan penjelasan variabel dan aspeknya. Jawabannya yaitu pada variabel kebahagiaan yang saya buat pada laporan itu terdapat 3 aspek, akan tetapi pada soal nomor 3 ini saya menggunakan aspek emosi positif pada masa sekarang. Untuk 2 contoh item favorable-nya yaitu yang pertama contoh itemnya yaitu saya selalu semangat ketika memulai hari. Dan contoh yang kedua yaitu saya orang yang suka merawat wajah, seperti itu. Untuk contoh item yang unfavorable itu contoh yang pertama itu saya tidak yakin akan selalu jauh dari kesialan. Kemudian contoh item yang kedua yaitu saya kurang percaya diri dengan fisik saya. Saya kurang percaya diri dengan fisik yang saya miliki dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain yang ada di kampus, seperti itu. Pada dasarnya untuk yang unfavorable itu lebih ke sisi negatif, seperti itu. Kemudian untuk soal yang nomor 4 itu jelaskan hasil validitas, reliabilitas, dan analisis item dari skala yang Anda susun. Untuk uji validitasnya itu pada variabel yang saya gunakan itu variabel kebahagiaan itu untuk n-nya itu memilih 30 dan diperoleh nilai R tabel yaitu 0,361, seperti itu. Untuk taraf signifikasinya itu sebesar 5%. Itu berdasarkan hasil uji validitas itu mendapatkan sebesar
9 item tidak valid dan item yang validnya itu ada 21 item. Kemudian berdasarkan hasil analisis item itu menggunakan SPSS 26 versi Windows dengan n-nya itu 30, R tabelnya itu 0,361. Kemudian untuk item yang valid itu, item yang sahih itu mendapatkan 21 dan item yang tidak valid itu 9. Kemudian yang terakhir itu koefisien reliabilitas. Itu koefisien reliabilitas dalam rentang 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien reliabilitasnya itu mendekati 1, maka itu disebut reliable. Akan tetapi jika mendekati 0 itu disebut tidak reliable, atau mungkin bisa disebut dengan reliable-nya itu tingkatnya itu rendah gitu. Berdasarkan hasil yang saya lakukan menggunakan SPSS itu mendapatkan nilai alfa pada variabel kebahagiaan itu sebesar 0,763 seperti itu. Dengan nilai 0,7. Saya lanjutkan. Tadi ada kesalahan teknis memori kepenuhan. Tadi itu mendapatkan nilai alfa pada variabel kebahagiaan itu sebesar 0,732. Dengan nilai 0,732 itu dapat dikatakan reliabilitasnya itu tinggi karena itu mendekati 1, seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Apabila mendekati 1 itu berarti nilainya akan semakin reliable, seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.